Tiba di regol dalam kepatian, kuda-kuda mereka pun kini mulai berjalan memasuki halaman dalam kepatian. Sultan Hadiwijoyo yang berjalan bersama dengan para Nayaka Brajapajang kini menuju ke pendopo kepatian. Dan untuk menyambut kedatangan Kanjeng Sultan, di pendopo telah berdiri Ki Patih Wonosalam bersama dengan Pandega prajurit Wirotamtomo Demak, yaitu Tumenggung Gajah Birowo. "Selamat datang di kepatian Kanjeng Sultan Hadiwijoyo," kata Ki Patih Wonosalam dan Tumenggung Gajah Birowo sambil menundukkan kepalanya serta kedua tangannya ngaburancang. "Hormat saya untuk Ki Patih Wonosalam dan Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Sultan Hadiwijoyo. "Monggo, silakan masuk ke ruang dalam Kanjeng Sultan," kata Ki Patih Wonosalam. "Baik, terima kasih Ki Patih," kata Sultan Pajang itu. Ketiganya kini berjalan menuju ke ruang dalam, sedangkan semua pengikut Sultan Hadiwijoyo duduk bersila di lantai pendopo kepatian. "Kakang Pemanahan, Kakang tunggu dulu di pendopo bersama dengan yang lain. Aku akan ke ruang dalam dulu bersama Ki Patih dan Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Kanjeng Sultan. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata Ki Pemanahan. Di ruang dalam yang diterangi oleh cahaya lampu minyak, ketiganya duduk di dingklik besar dan mereka pun kini duduk saling berhadapan. Setelah saling mengabarkan keselamatan masing-masing, maka Sultan Hadiwijoyo kemudian berkata, "Ki Patih, saya datang ke sini memang untuk menemui Ki Patih. Ternyata di sini ada juga Ki Tumenggung Gajah Birowo." "Iya Kanjeng Sultan, kebetulan sore ini Ki Tumenggung Gajah Birowo sedang bertamu di kepatian," kata Ki Patih Wonosalam. Mendengar penjelasan Ki Patih Wonosalam, Sultan Hadiwijoyo pun menganggukkan kepalanya. "Kapan Kanjeng Sultan berangkat dari Pajang?" tanya Tumenggung Gajah Birowo. "Beberapa hari yang lalu Ki Tumenggung. Tadi siang saya bersama dengan para Nayaka Brajapajang baru saja dari Pesanggeran Donorojo," kata Kanjeng Sultan. "Ke tempat Kanjeng Ratu Kalinyamat Kanjeng Sultan?" "Betul Ki Patih, dan Kanjeng Ratu Kalinyamat telah mengirimkan surat untuk Ki Patih Wonosalam," kata Sultan Hadiwijoyo. Kemudian Kanjeng Sultan mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah bambu kecil yang di dalamnya terdapat surat dari Ratu Kalinyamat. Ki Patih Wonosalam menerima bambu kecil itu, lalu mengambil surat yang berada di dalamnya, lalu surat itu pun dibacanya di bawah lampu minyak. Ki Patih Wonosalam yang membaca surat itu, kemudian surat itu pun diberikan kepada Tumenggung Gajah Birowo. Setelah keduanya membaca surat itu, maka Ki Patih Wonosalam kemudian berkata, "Baik Kanjeng Sultan, di sini ada Ki Tumenggung Gajah Birowo yang menjadi saksi peristiwa ini. Yang pertama, Kanjeng Ratu Kalinyamat mengakui Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sebagai Sultan Pajang yang kekuasaannya meliputi semua daerah Kesultanan Demak yang lama. Dan yang kedua, Kanjeng Sultan Pajang diperbolehkan untuk membawa beberapa pusaka ageng Demak, yaitu keris Kiai Nogososro, Kiai Sabu Inten, Kiai Sengkelat, serta beberapa pusaka lainnya. Semua pusaka itu nantinya akan diboyong ke Pajang." "Leres Ki Patih," jawab Sultan Hadiwijoyo. "Mohon ampun Kanjeng Sultan, bolehkah saya minta waktu 1 hari? Besok pagi saya bersama dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo akan ke Pesanggeran Donorojo menemui Kanjeng Ratu Kalinyamat guna menanyakan beberapa hal yang lebih terperinci tentang surat yang Kanjeng Ratu kirimkan kepada saya," kata Ki Patih Wonosalam. "Monggo silakan Ki Patih,"
jawab Kanjeng Sultan. Besok pagi, rencananya saya akan berangkat ke Bukit Donorojo bersama dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo. Bagaimana sebaiknya Ki Tumenggung? Tanya Ki Patih kepada Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Patih, tetapi besok pagi kita sebaiknya berangkat berempat. Kita nanti akan mengajak Pandega prajurit Wiromanggolo, yaitu Ki Tumenggung Gagak Nabrang, juga Pandega prajurit Wirombrojo, yaitu Ki Tumenggung Suropati, untuk menjadi saksi tentang kebenaran surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat ini, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, saya setuju. Kita memang perlu mendengar langsung dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Jadi besok pagi kami akan pergi berempat ke Bukit Donorojo, Kanjeng Sultan, kata Ki Patih Wonosalam. Baik, silahkan Ki Patih, kata Kanjeng Sultan. Jadi nanti yang berangkat adalah saya sendiri, Ki Tumenggung Gajah Birowo, Ki Tumenggung Gagak Nabrang, dan juga Ki Tumenggung Suropati. Dan kami akan berangkat pada pagi-pagi hari sekali. Mudah-mudahan sore harinya kami sudah bisa pulang kembali ke Demak, kata Ki Patih. Silakan Ki Patih, saya akan menunggu di Keraton Kilen, jawab Sultan Hadiwijoyo. Pembicaraan mereka terhenti ketika seorang abdi kepatihan menghidangkan beberapa minuman yang diletakkan di sebuah meja kecil. Monggo, wedang jahenya diminum dulu Kanjeng Sultan. Terima kasih Ki Patih, kata Kanjeng Sultan sambil meminum wedang jahe yang disuguhkan oleh Ki Patih. Beberapa saat kemudian, setelah merasa pembicaranya dengan Ki Patih Wonosalam dianggap sudah cukup, maka Sultan Hadiwijoyo pun berpamitan untuk menemui Ibu Suri di Keraton Demak. Saya mohon diri dulu Ki Patih. Saya dan rombongan akan menginap di Keraton Kilen, kata Sultan Hadiwijoyo. Silakan Kanjeng Sultan. Sultan Hadiwijoyo kemudian keluar dari ruang dalam diantar oleh Ki Patih Wonosalam bersama dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo. Dan sesampainya di pendopo, maka semua pengikutnya telah berdiri mengikutinya turun menuju ke tempat penambatan kuda. Beberapa saat kemudian, rombongan Sultan Hadiwijoyo keluar dari regol dalam kepatihan menuju ke Keraton Kilen setelah terlebih dulu menjumpai Ibu Suri. Malam itu, beberapa saat setelah rombongan Sultan Pajang keluar dari regol dalam kepatihan, seekor kuda yang berwarna coklat yang ditunggangi oleh seorang tumenggung yang berbadan tinggi besar, yaitu Tumenggung Gajah Birowo, juga keluar dari dalam kepatihan menuju ke dalam katumenggungan, yaitu dalam Suropaten. Tumenggung Suropati, Pandega prajurit Wirobrojo merasa heran. Hari sudah malam, tetapi Tumenggung Gajah Birowo telah datang mencarinya ke dalam Suropaten. Pasti ada berita yang penting, kata Tumenggung Suropati dalam hatinya. Setelah mempersilahkan tamunya untuk duduk di ruang dalam, maka Tumenggung Suropati mendengarkan Tumenggung Gajah Birowo yang bercerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi di dalam kepatihan. Besok pagi kita berempat berangkat ke Pesanggeran Donorojo, kata Tumenggung Gajah Birowo kepada Tumenggung Suropati setelah mereka bertemu di dalam Suropaten. Baiklah, bagaimana dengan Ki Tumenggung Gagak Nabrang? Tanya Tumenggung Suropati. Ya, setelah dari sini, nanti aku akan menemui Ki Tumenggung Gagak Nabrang. Mudah-mudahan kita bisa pergi berempat, karena kita semua perlu mendengar langsung dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, sehingga kita bisa mengambil sikap, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya,
Leres Ki Tumenggung. Kita berempat besok akan menjadi saksi apa yang diucapkan oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat, kata Tumenggung Suropati. Kalau memang perintah dari Kanjeng Ratu Kalinyamat besok adalah sama seperti isi surat yang dibawa oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, maka akibatnya akan besar sekali Ki Tumenggung. Kejayaan Kesultanan Demak akan berakhir karena Demak tidak mempunyai seorang sultan. Dan pusat kekuasaan juga akan berpindah ke Kesultanan Bajang, kata Tumenggung Gajah Birowo. Iya Ki Tumenggung, dan nantinya beberapa kesatuan prajurit Demak akan dibubarkan. Sebagian besar prajurit Demak juga akan pindah ke Bajang untuk menjadi prajurit Bajang. Dan tidak lama lagi, Demak hanya akan menjadi sebuah kadipaten kecil. Kadipaten Demak, kata Tumenggung Suropati. Tepat seperti perhitunganku. Setelah meninggalnya Sunan Prawoto dan Pangeran Hatiri, Kesultanan Demak akan menjadi semakin suram. Saat ini memang sudah waktunya saya mengundurkan diri dari tugas keprajuritan. Dan saya akan menikmati hari tua saya menjadi seorang petani di desa, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil tersenyum. Mendengar perkataan tamunya, Tumenggung Suropati pun juga ikut tersenyum. Malam semakin dalam ketika seekor kuda yang ditunggangi oleh Tumenggung Gajah Birowo keluar dari regel dalam Suropaten menuju ke arah timur, dan penunggangnya itu akan menemui pimpinan prajurit Wiromanggolo, yaitu Tumenggung Gagak Anabrang. Ribuan bintang-bintang masih tetap berkerlip tanpa mengenal lelah. Udara dingin pun kini bertiup perlahan mengusap dedaunan. Bulan pun yang masih bulat menggantung di langit menerangi alam raya ini. Dan sedangkan di Keraton Kilen, Sultan Hadiwijoyo telah tertidur dengan nyenyak. Suara jangkrik pun terus terdengar tanpa henti. Kadang-kadang diselingi pula oleh pekikan burung malam yang berteriak marah karena mangsanya telah berhasil melarikan diri. Pagi yang indah kini telah menjelang. Dari arah timur, matahari pun telah bersiap muncul di cakrawala. Semburat warna merahnya kini telah membayang menghiasi langit Brangwetan. Hari itu, Sultan Hadiwijoyo telah merencanakan akan pergi ke Kadilangu untuk menemui gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Sultan Hadiwijoyo ketika berada di Keraton Kilen bersama dengan para Nayaka Praja Kesultanan Bajang. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Ki Pemanahan. Nanti Kakang berdua ikut aku ke Kadilangu. Kita pergi ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedangkan yang lain tetap menunggu di Keraton Kilen ini, kata Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, 3 ekor kuda telah keluar dari Keraton Kilen berlari menuju ke pesantren Kadilangu. Kita nanti pulang ke keraton setelah kita melakukan kewajiban sholat asar, Kakang, kata Sultan Hadiwijoyo. 3 ekor kuda itu masih terus berlari. Beberapa saat kemudian sampailah mereka bertiga di tepi Sungai Tuntang. Sementara itu, ketika 3 orang dari Bajang itu menyeberang ke timur menuju ke pesantren Kadilangu, 4 ekor kuda sedang berlari meninggalkan kota Rajan Demak menuju ke Pesanggrahan Donorojo. Ki Patih Wonosalam yang berkuda di barisan paling depan disusul oleh kuda yang ditunggangi oleh Tumenggung Gajah Birowo, kemudian di belakangnya Tumenggung Suropati, dan yang berkuda paling belakang adalah Tumenggung Gagak Anabrang. Di pelana kuda yang ditunggangi oleh Ki Patih Wonosalam terdapat surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat yang tersimpan rapat di dalam bungkusan yang terikat erat.
Sedangkan di pelana kuda yang ditunggangi oleh Tumenggung Suropati dan juga Tumenggung Gagak Anabrang, masing-masing tergantung sebuah bungkusan yang berisi beberapa bumbung yang dipotong pendek yang berisi air minum. Keempat ekor kuda itu berlari menuju ke arah timur laut. Mereka meninggalkan debu yang berhamburan, menyeberangi beberapa sungai kecil, serta beristirahat beberapa kali. Dan tidak lupa, mereka telah memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk beristirahat. Sebentar lagi kita akan sampai di Bukit Donorojo, kata Ki Patih Wonosalam. Hari semakin siang, dan ketika matahari hampir berada tepat di atas kepala, mereka berempat telah sampai di pesanggeran Donorojo. Keempat ekor kuda itu berlari memasuki rekol pesanggeran Donorojo. Lalu mereka berhenti di bawah pohon yang terletak di sudut halaman. Beberapa pengawal berlari menyambut tamu dari tempat itu. Mereka kemudian meminta tali kendali kudanya, lalu mengikatkan kudanya pada tonggak yang berada di bawah pohon. Selamat datang di pesanggeran Donorojo, Ki Patih Wonosalam dan para tumenggung, kata pimpinan pengawal, yaitu Ki Waseso. Terima kasih Ki Waseso, kata Ki Patih Wonosalam. Monggo, silakan masuk ke pesanggeran Ki Patih. Nanti kuda-kudanya akan diurus oleh para pengawal, kata Ki Waseso. Terima kasih Ki Waseso, kata Ki Patih Wonosalam. Lalu bersama dengan para tumenggung, mereka berlima kemudian naik ke pendopo. Silakan langsung masuk ke ruang dalam Ki Patih, kata Ki Waseso. Mereka berlima kemudian berjalan menuju ke ruang dalam. Kemudian mereka berlima masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. Ki Waseso. Iya Ki Patih. Aku kesini bersama dengan 3 orang tumenggung, ingin bertemu dengan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ki Waseso, coba kau menghadap kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat, sampaikan bahwa Ki Patih Wonosalam, Ki Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suropati, dan juga Tumenggung Gagak Anabrang akan menghadap kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat, kata Ki Patih Wonosalam. Baik Ki Patih, saya akan sampaikan sekarang, kata Ki Waseso. Sesaat kemudian Ki Waseso keluar dari ruang dalam, lalu berjalan menuju ke tempat bertapa dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Setelah naik di pendopo, Ki Waseso berjalan ke pintu ruang dalam, lalu ia pun berbicara dengan kedua emban yang bertugas di sana, dan salah seorang emban kemudian terlihat masuk ke ruang dalam. Tidak berapa lama kemudian emban itu pun keluar lagi, lalu ia pun berkata kepada Ki Waseso. Silakan Ki Waseso, para tamu dipersilakan masuk, kata emban itu. Baik, kata Ki Waseso, lalu ia pun berjalan menuju ke tempat Ki Patih Wonosalam dan ketiga orang tumenggung yang masih menunggunya. Tidak lama kemudian, pemimpin pengawal prajurit itu pun telah kembali ke ruangan untuk menemui rombongan Ki Patih Wonosalam. Silakan Ki Patih dan Ki Tumenggung, sudah ditunggu oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat di depan rombongan, kata Ki Waseso. Mari Ki Tumenggung, kita semua ke sana, ke tempat Kanjeng Ratu, kata Ki Patih Wonosalam. Ki Patih Wonosalam pun lalu berdiri diikuti oleh ketiga orang tumenggung. Lalu bersama dengan Ki Waseso, mereka berlima berjalan menuju ke tempat Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa. Setelah naik di pendopo, maka Ki Waseso pun berkata, silakan masuk ke ruang dalam Ki Patih. Saya akan menunggu di pendopo. Baik Ki Waseso, kata Ki Patih, dan dilihatnya 2 orang emban sedang berdiri di samping pintu ruang dalam. Ki Patih Wonosalam dan ketiga orang tumenggung itu pun segera masuk ke ruang dalam, lalu mereka pun duduk di 4 buah kursi yang telah disediakan.
Ki Patih Wonosalam mengedarkan pandangannya. Dilihatnya sebuah kerobong di depannya, lalu dua orang gadis yang belum beranjak dewasa tengah duduk bersimpuh di sudut ruangan. Sesaat kemudian terlihatlah wajah dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Hanya wajahnya, karena di depannya terbentang kain panjang yang berada di dalam kerobong. Ki Patih Wonosalam, aku sudah menduga kalau hari ini Ki Patih pasti akan mengunjungi pesanggrahan Donorojo, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Iya Kanjeng Ratu, kata Ki Patih. Meskipun aku sudah bisa menebak keperluan Ki Patih bersama ketiga tumenggung, tetapi sebaiknya Ki Patih menyampaikan apa maksud Ki Patih datang ke pesanggrahan Donorojo ini, kata Kanjeng Ratu. Baik Kanjeng Ratu, hamba datang ke sini untuk meminta penjelasan mengenai surat dari Kanjeng Ratu kepada saya yang telah disampaikan oleh Kanjeng Sultan Hatiwijoyo. Dan saat ini saya mengajak ketiga orang tumenggung ini sebagai saksi, supaya ketiga orang tumenggung ini mendengar apa yang akan Kanjeng Ratu perintahkan kepada saya, kata Ki Patih Wonosalam. Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Gagak Anabrang, dan kau Tumenggung Suropati, kalian akan menjadi saksi apa yang akan aku perintahkan kepada Ki Patih Wonosalam, kata Kanjeng Ratu. Ketiga orang tumenggung itu hanya menunduk mendengarkan perkataan dari sang ratu. Surat dariku, apakah masih disimpan Ki Patih? Tanya sang ratu. Surat itu saya bawa Kanjeng Ratu, kata Ki Patih Wonosalam sambil menunjukkan bambu kecil yang berisi surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Baik, nanti surat itu bisa diperlihatkan kepada semua tumenggung yang merupakan pandega dari Kesatuan Prajurit Kesultanan Demak. Surat yang telah aku tulis untuk Ki Patih Wonosalam berisi pengakuanku terhadap Kanjeng Sultan Hatiwijoyo sebagai Sultan Pajang yang kekuasaannya meliputi semua daerah Kesultanan Demak yang lama. Dan sekarang Demak bukan merupakan sebuah kesultanan lagi, karena Demak tidak punya seorang sultan. Tetapi Demak menjadi hanya sebuah wilayah yang berada di dalam Kesultanan Pajang. Dan tanggung jawab terhadap keselamatan Demak kini berada di dalam tanggung jawab Sultan Pajang, kata Ratu Kalinyamat. Kanjeng Ratu Kalinyamat berdiam sebentar. Dilihatnya Ki Tumenggung Gajah Birowo menggeser duduknya. Apa yang akan kau tanyakan Ki Tumenggung Gajah Birowo? Tanya sang ratu. Mohon ampun Kanjeng Ratu, bagaimana kalau nanti Kanjeng Adipati Aryo Penangsang yang juga mempunyai hak atas tahta Kesultanan Demak menjadi marah dan menuntut haknya untuk menjadi seorang sultan di Demak, Kanjeng Ratu? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Penangsang marah karena ia ingin menjadi Sultan Demak. Penangsang dan Adimas Hatiwijoyo mempunyai hak yang sama untuk menjadi Sultan di Demak. Adimas Hatiwijoyo pun juga tidak menuntut untuk menjadi Sultan Demak, kata Kanjeng Ratu. Mulai saat ini, Kesultanan Demak sudah tidak ada lagi. Saat ini, Tlatah Demak telah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang, sehingga tanggung jawab keselamatan Tlatah Demak kini berada di tangan Adimas Hatiwijoyo, kata Ratu Kalinyamat. Ki Patih Wonosalam dan ketiga orang tumenggung hanya terdiam mendengar kalimat yang diucapkan oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kalau Penangsang menyerang Demak, maka Adipati Jombang itu akan berhadapan dengan Sultan Pajang, kata Kanjeng Ratu selanjutnya. Suasana di ruang dalam kini menjadi hening. Ki Patih dan juga para tumenggung hanya bisa terdiam mendengarkan titah dari Kanjeng Ratu itu. Kalau Penangsang marah karena Adimas Hatiwijoyo menjadi Sultan di Pajang, silakan saja
kalau Aryo Penangsang juga akan menjadikan dirinya menjadi seorang sultan di Jipang, kata Ratu Kalinyamat. Itulah keadaan Kesultanan Demak yang carut-marut setelah meninggalnya Sunan Prawoto dan Pangeran Hatiri karena telah dibunuh oleh Aryo Penangsang. Ki Patih dan para tumenggung, karena Demak sudah bukan merupakan sebuah kesultanan lagi, maka beberapa kesatuan prajurit dapat dikurangi atau dibubarkan. Persoalan ini nanti bisa dibicarakan dengan Adimas Hadiwijoyo. Apakah nanti Sultan Pajang dapat menerima mantan dari prajurit Demak, kata Kanjeng Ratu. Keempat orang itu mendengarkan kalimat dari Ratu Kalinyamat. Mereka merasakan betapa suramnya Kesultanan Demak setelah Sultan Trenggono gugur ketika memimpin pasukan Demak segelar sepapan yang ngeluruk perang di Panarukan. Sekarang Telatan Demak hanya tinggal sak Megaring Payung saja, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hatinya. Ki Patih, seterusnya isi surat saya yang kedua adalah mengenai pusaka-pusaka Demak. Karena sekarang Telatan Demak telah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang, maka Demak harus mematuhi semua yang diperintahkan oleh Sultan Pajang. Dan saat ini Pajang menginginkan beberapa pusaka yang berada di Keraton Demak, kata Ratu Kalinyamat. Yang diinginkan oleh Adimas Hadiwijoyo adalah pusaka ageng Kris Kyai Nogososro, Kiai Sabu Inten, dan juga Kris Kyai Sengkelat. Besok Ki Patih dapat memberikan pusaka-pusaka itu kepada Adimas Hadiwijoyo, lanjut kata Kanjeng Ratu. Baik Kanjeng Ratu, kata Ki Patih Wonosalam. Mungkin nanti Adimas Hadiwijoyo juga menginginkan tambahan 1 atau 2 buah pusaka lainnya. Ki Patih dan para tumenggung, itulah isi surat yang aku sampaikan kepada Ki Patih. Dan sekarang para tumenggung bertiga telah mendengar langsung apa yang aku ucapkan. Dan mulai besok Ki Patih dapat melaksanakan apa yang telah aku titahkan hari ini, kata Kanjeng Ratu. Baik Kanjeng Ratu, besok saya akan mengumpulkan para pandega dari semua kesatuan prajurit Demak. Setelah itu, secara bertahap akan ada pembubaran atau pengurangan kesatuan prajurit Demak. Ya, bagus Ki Patih. Sambil menunggu perkembangan dan keputusan selanjutnya dari Sultan Hadiwijoyo, Ki Patih aku beri Purbawaseso untuk mengatur jalannya pemerintahan di Demak, kata Kanjeng Ratu. Sentiko dawuh Kanjeng Ratu. Baik, hanya itu saja Ki Patih dan para tumenggung. Apakah ada yang akan bertanya? Tanya Kanjeng Ratu. Keempat tamu dari Demak itu saling berpandangan, dan akhirnya Ki Patih Wonosalam pun berkata, semua sudah jelas Kanjeng Ratu. Setelah dianggap selesai, maka Ratu Kalinyamat pun berkata, baiklah, kalau begitu silakan Ki Patih dan para tumenggung untuk kembali ke tempat semula. Baik Kanjeng Ratu, kami berempat mohon diri, kata Ki Patih Wonosalam. Silakan Ki Patih, kata Ratu Kalinyamat. Ki Patih Wonosalam dan ketiga orang tumenggung itu pun segera berdiri. Setelah membungkukkan badannya, maka mereka berempat kemudian berjalan keluar dari ruang dalam. Di pendopo telah menunggu pemimpin dari pengawal Donorojo, yaitu Ki Waseso. Kemudian mereka berlima turun dari pendopo lalu berjalan kembali ke tempat semula. Ketika mereka memasuki ruang dalam, ternyata di atas meja telah tersedia 2 buah cedeng yang berisi nasi dan sayur kacang panjang serta beberapa lauk ikan. Silakan Ki Patih dan Ki Tumenggung, makan siang sudah disiapkan oleh para pengawal, kata Ki Waseso mempersilakan para tamunya untuk makan siang. Terima kasih Ki Waseso,
kata Ki Patih Wonosalam. Setelah itu, Ki Patih bersama dengan 3 orang temenggung itu menikmati hidangan makan siang dari pesanggeran Donorojo. Enak sayurnya Ki Tumenggung, kata Ki Patih. Iya Ki Patih, enak karena perut kita lapar. Jawab Ki Tumenggung Kajabirowo sambil menambah nasi dari ceting. Beberapa saat kemudian, setelah selesai menikmati makan siang dan beristirahat, maka Ki Patih Wonosalam pun kemudian berkata, "Sudah cukup Ki Tumenggung, kita akan pulang sekarang." "Baik Ki Patih, kita juga sudah cukup lama di Donorojo," kata Tumenggung Kajabirowo. Lalu ia pun berdiri diikuti oleh para tumenggung yang lain. "Ki Waseso, kami mohon diri kembali ke Demak dulu. Terima kasih atas sambutan para pengawal Donorojo," kata Ki Patih Wonosalam. "Baik Ki Patih, mudah-mudahan perjalanan Ki Patih dan para tumenggung lancar sampai di Demak," kata Ki Waseso. Setelah itu, mereka semua mengikuti Patih Wonosalam keluar dari ruang dalam, kemudian turun dari pendopo, lalu berjalan menuju kuda-kuda yang tertambat di bawah pohon. Setelah keempat orang itu naik ke atas punggung kuda mereka, maka Ki Patih Wonosalam pun kemudian berkata, "Kami mohon diri dulu Ki Waseso." "Monggo silakan Ki Patih," kata Ki Waseso, dan sesaat kemudian para tamu dari Demak itu mulai menjalankan kuda-kuda mereka keluar dari regol pesanggeran Donorojo. Di siang hari yang panas terik itu, 4 ekor kuda kembali berlari menyusuri jalan setapak di kaki Gunung Muria menuju ke kota Rajan Demak. Hutan yang tipis di sebelah timur Bandaran Jeporo telah mereka lalui. Beberapa bulak yang panjang juga telah mereka lewati. Matahari yang mulai condong ke arah barat kini mengiringi 4 ekor kuda yang telah menyeberangi beberapa sungai kecil di sekitar Kalinyamatan. "Nanti setelah senja kita sudah bisa sampai di kota Rajan Demak," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Sudah lama aku ingin beristirahat dan menjadi petani yang baik. Dan sekarang mungkin adalah saat yang paling tepat untuk berhenti dari tugas keprajuritan ini," kata Tumenggung Kajabirowo dalam hatinya sambil terus memacu kudanya berlari melewati beberapa gerumbul perdu menjauh dari Gunung Muria. Setelah beberapa kali beristirahat bersamaan dengan menghilangnya semburat lembayung senja di langit, 4 ekor kuda itu telah memasuki kota Rajan Demak. Perlahan-lahan, alam pun kini berubah menjadi semakin gelap. Ribuan bintang juga telah muncul di langit, berkerlip manja di angkasa yang gelap. "Ki Tumenggung Kajabirowo, aku akan langsung pulang ke Kepatihan. Ki Tumenggung nanti bisa mengirim utusan untuk melaporkan hasil perjalanan kita kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Keraton Kilen," kata Ki Patih Wonosalam. "Baik Ki Patih, nanti saya akan mengutus Ki Ronggo untuk memberitahukan kepada Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Kajabirowo. Kuda-kuda mereka berlari perlahan. Setelah sampai di jalan simpang, mereka pun kemudian berpencar. Ada yang kembali ke dalam Kepatihan, ada pula yang pulang kembali ke dalam Katumenggungan. Hanya Tumenggung Kajabirowo yang masih meneruskan lari kudanya menuju ke alun-alun, lalu dibelokkan menuju ke pintu gerbang keraton. 2 orang prajurit yang menjaga gerbang keraton membungkuk hormat ketika kuda yang ditunggangi oleh Tumenggung Kajabirowo berhenti di depan mereka. "Prajurit, salah satu dari kalian panggil Ki Ronggo Pitekso. Sampaikan pada Ki Ronggo supaya segera datang ke dalam Kajabirawan sekarang juga," kata Tumenggung Kajabirowo. "Baik Ki Tumenggung," kata prajurit penjaga pintu gerbang itu.
Tumenggung Gajah Birowo kemudian segera memutar kudanya, lalu dilarikan kembali pulang ke dalam Gajah Birawan. Sementara itu, ketika Tumenggung Gajah Birowo telah sampai di dalam Gajah Birawan di Keraton Kilen, Sultan Hatiwijoyo sedang beristirahat setelah seharian mengunjungi gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo di Gatilangu. Malam belum begitu larut, wayah sepi bocah hampir berakhir, dan Sultan Hatiwijoyo yang sedang berada di ruang dalam duduk di kursi dihadap oleh seluruh Nayaka Praja yang ikut bersamanya, kecuali Wenang Wulan yang sedang berjaga sendirian di pendopo. Ki Pemanahan yang duduk bersila di lantai ruang dalam sedang membicarakan kepulangan mereka ke Pajang besok pagi. "Kakang Pemanahan, kita akan pulang ke Pajang besok pagi," kata Sultan Hatiwijoyo. "Apakah besok pagi urusan pusaka yang akan kita bawa ke Pajang sudah selesai, Kanjeng Sultan?" tanya Ki Pemanahan. "Mudah-mudahan sudah bisa selesai semua. Malam ini kita menunggu berita dari Ki Patih Wonosalam atau dari Tumenggung Gajah Birowo," kata Kanjeng Sultan. Ki Pemanahan belum menjawab. Kanjeng Sultan kemudian melihat di depan pintu Wenang Wulan duduk bersila seperti ada yang ingin disampaikan. "Ada apa, Wenang Wulan? Apakah ada yang perlu kau sampaikan?" tanya Kanjeng Sultan. "Di pendopo ada tamu, Kanjeng Sultan. Ki Ronggo Pitekso, utusan dari Tumenggung Gajah Birowo, ingin menghadap Kanjeng Sultan," kata Wenang Wulan. "Baik, Wenang Wulan, kau persilahkan Ki Ronggo untuk masuk ke ruang dalam," kata Kanjeng Sultan. "Sedika dawuh Kanjeng Sultan," kata Wenang Wulan, dan sesaat kemudian Wenang Wulan pun keluar menemui tamu utusan dari Tumenggung Gajah Birowo. Setelah dipersilahkan, Ki Ronggo Pitekso berjalan menuju ke ruang dalam, dan setelah sampai di depan pintu, Ki Ronggo menyembah lalu duduk bersila di belakang para Nayaka Praja Pajang. "Silakan maju ke depan, Ki Ronggo," kata Sultan Hatiwijoyo. Ki Ronggo Pitekso bergeser maju ke depan, dan Ki Ronggo pun duduk bersila dengan menundukkan kepalanya. "Sudah agak lama kita tidak berjumpa, Ki Ronggo. Bagaimana? Apakah kau selamat, Ki Ronggo?" tanya Kanjeng Sultan. "Atas pengestu Kanjeng Sultan, saya dalam keadaan sehat," kata Ki Ronggo sambil mengangkat wajahnya. Sekejap ia memandang ke arah Sultan Hatiwijoyo yang duduk di depannya, dan setelah itu wajah Ki Ronggo pun kembali menunduk. "Kanjeng Sultan Hatiwijoyo memang seorang yang tegap dan tampan," kata Ki Ronggo dalam hatinya. Betapa Ki Ronggo menjadi heran dengan perjalanan hidup Sultan Hatiwijoyo. Seakan-akan baru kemarin ia sebagai seorang Ronggo telah menyuruh prajurit Wirotamtomo yang bernama Karepet untuk membersihkan perahu kebesaran Kesultanan Demak, yaitu Kiai Garuda, dengan menggunakan sepotong kain yang basah. Setelah itu, ia juga menyuruh membawa sebuah bungkusan yang berisi beberapa sisir pisang pemberian dari Nyai Madusari. Lalu ia pun juga pernah menyuruh Karepet bersama dengan Tumpak untuk mendayung perahu menuju muara Sungai Tuntang. Dan sekarang di Keraton Kilen, ia menyembah kepada Karepet yang telah berganti nama menjadi Sultan Hatiwijoyo, seorang sultan dari Pajang yang duduk di kursi 2 langkah di depannya. Ki Ronggo Pitekso sangat menyesal dan menyayangkan ketika Karepet diusir dari kota Rajan Demak. Itu semua adalah hukuman dari Kanjeng Sultan Trenggono karena Karepet telah dianggap bersalah membunuh Dadung Awu. Dan beberapa condro kemudian, Ki Ronggo merasa amat senang ketika Karepet berhasil membunuh seekor kerbau yang tengah mengamuk di dalam perkemahan di hutan Prawoto. "Ada perlu apakah Ki Ronggo datang kemari?" tanya Sultan Hatiwijoyo. "Tadi Ki Tumenggung Gajah Birowo mengatakan kalau saat ini Kanjeng Ratu Kalinyamat sudah setuju kalau Sultan Hatiwijoyo menjadi seorang sultan di Pajang.
Luar biasa. Mulai saat ini, Kesultanan akan pindah ke Pajang dan zaman kejayaan Kesultanan Demak telah berakhir, kata Ki Ronggo Pitekso dalam hatinya. Ki Ronggo, ada perlu apakah Ki Ronggo datang kemari? Tanya Sultan Hadiwijoyo sekali lagi. Ki Ronggo Pitekso terkejut. Ia menyembah kemudian berkata, "Mohon ampun Kanjeng Sultan, hamba tidak mendengar titah dari Kanjeng Sultan." Sultan Hadiwijoyo tersenyum, kemudian ia berkata, "Tidak apa-apa Ki Ronggo. Ada perlu apakah Ki Ronggo datang mencariku?" "Hamba diutus oleh Ki Tumenggung Gajabirowo Kanjeng Sultan." "Baik, apa yang akan disampaikan oleh Tumenggung Gajabirowo Ki Ronggo?" "Mohon ampun Kanjeng Sultan, Ki Tumenggung Gajabirowo baru saja datang dari Bukit Donorojo bersama dengan Ki Patih Wonosalam, Tumenggung Suropati dan juga Tumenggung Gagak Nabrang." Ki Tumenggung berkata, memang betul kalau Kanjeng Ratu Kalinyamat telah mengakui Sultan Hadiwijoyo sebagai Sultan di Pajang yang kekuasaannya adalah bekas kekuasaan Kesultanan Demak. Ki Tumenggung juga berkata, Kanjeng Ratu Kalinyamat tidak berkeberatan kalau Kanjeng Sultan memboyong pusaka ageng keris Kiai Nogososro, Kiai Sabu Inten, Kiai Sengkelat, dan beberapa pusaka lainnya untuk dibawa ke Pajang, kata Ki Ronggo. Besok pagi, Ki Patih akan membicarakan dulu dengan semua para tumenggung pimpinan Kesatuan Prajurit Demak. Setelah itu, Ki Patih Wonosalam dan Ki Tumenggung Gajabirowo dan juga Kanjeng Sultan akan bersama-sama menuju ke ruang pusaka. Lanjut kata Ki Ronggo. Baiklah Ki Ronggo, besok pagi aku akan menunggu Ki Patih Wonosalam di sini. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan. Baik, apakah masih ada lagi yang akan kau sampaikan Ki Ronggo? Tanya Kanjeng Sultan. Tidak ada Kanjeng Sultan, kata Ki Ronggo Pitekso. Baik, kalau tidak ada, silakan kalau Ki Ronggo akan beristirahat. Sendika dawuh, hamba mohon pamit Kanjeng Sultan, kata Ki Ronggo Pitekso. Setelah itu, Ki Ronggo pun menyembah lalu bergeser ke belakang dan keluar dari ruang dalam menuju ke pendopo. Di pendopo, Ki Ronggo Pitekso menemui Wenang Wulan yang sedang duduk di pendopo. Saya mohon pamit Raden, kata Ki Ronggo Pitekso. Silakan Ki Ronggo, jawab Wenang Wulan. Lalu Ki Ronggo pun berjalan menuruni pendopo menuju ke pintu gerbang sambil masih terus melamun tentang Sultan Hadiwijoyo. Di samping tampan, Sultan Hadiwijoyo memang berilmu tinggi. Tetapi kalau bertarung dengan Adipati Jipang, mana yang lebih tinggi? Adipati Jipang mampu memukul hancur berserakan sebuah batu padas sebesar gudel. Tetapi Kanjeng Sultan juga mampu membunuh seekor kerbau besar yang mengamuk di perkemahan hutan Prawoto hanya dengan sekali pukul. Kerbau itu mati dengan kepala terbakar bergambar telapak tangan berwarna hitam. Ki Ronggo Pitekso masih terus berjalan keluar dari pintu gerbang Keraton Demak. Malam menjadi semakin dalam. Di langit ribuan bintang masih berkelip dan waktu pun juga semakin mendekati tengah malam. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara kentongan yang ditabuh dengan nada Doromulo yang terdengar di seluruh daerah di kota Rajan Demak. Malam yang sunyi, yang terdengar hanya suara desah angin yang mengusap-usap pepohonan di dalam kepatihan, sedangkan semua penghuninya kini tengah lelap dalam tidur. Keesokan harinya, ketika matahari naik di langit semakin tinggi, ada beberapa kesibukan di kepatihan, yaitu tempat tinggal dari Ki Patih Wonosalam. Beberapa ekor kuda telah tertambat di beberapa tiang di halaman. Di ruang dalam juga telah berkumpul Ki Patih bersama dengan beberapa orang tumenggung pimpinan dari beberapa kesatuan prajurit Demak. Mereka yang hadir saling duduk berhadapan di beberapa dingklek besar.